Di video ini kita akan belajar barisan aritmetika. Nah, misalkan kita memiliki barisan seperti berikut, yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya, sampai dengan suku ke N. Ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, barisan tersebut disebut sebagai barisan aritmetika jika dan hanya jika selisih di antara kedua buah suku yang saling berurutan, misalkan U2 dengan U1, ataupun U3 dengan U2, ya, selisih dari dua suku yang berurutan, ataupun UN dengan suku sebelumnya, UN kurang 1, itu sama dengan konstan. Ya, adalah sama. Jadi selisihnya dari dua buah bilangan atau dua buah suku yang saling berurutan itu selalu konstan atau selalu sama. Nah, di mana konstan ini yang disebut sebagai beda dari barisan aritmetika. Ya, ini yang disebut dengan beda dari barisan aritmetika. Di mana cara penulisan singkatnya adalah B. Jadi U2 dikurangkan dengan U1 itu adalah B, U3 dikurangkan U2 itu adalah B, dan seterusnya. Nah, contoh dari barisan aritmetika adalah sebagai berikut. Misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, di mana ini merupakan barisan aritmetika. Ya, karena jika kalian perhatikan, suku kedua jika dikurangkan dengan suku pertama, selisihnya adalah 2, ya. Suku ketiga dengan suku kedua, selisihnya adalah 2. Jadi selisihnya selalu konstan. Suku keempat dengan suku ketiga itu juga 2. 8 dikurangkan 6 adalah 2, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita untuk mencari suku ke N, ya, UN? Misalkan kita memiliki barisan aritmetika seperti berikut. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mencari suku ke 50 misalnya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Misalkan suku pertama kita tuliskan sebagai A. Lalu suku kedua tentu saja itu adalah suku pertama. Lalu kita tambahkan dengan suatu konstan yang kita sebut sebagai beda. Lalu suku ketiga itu adalah suku kedua. Lalu kita tambahkan dengan suatu beda. Lalu suku keempat itu adalah suku ketiga, yaitu A ditambah B ditambah B. Lalu kita tambahkan lagi dengan B, dan seterusnya. Nah, di mana ini adalah suku ke-1, ini adalah suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita dapat tuliskan secara singkat, di mana suku pertama kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu A ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan B. Lalu suku kedua adalah A ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan B. Suku ketiga adalah A ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan B. Ya, B tambah B adalah 2B. Suku keempat adalah A ditambahkan dengan 3B, dan seterusnya. Nah, jika kalian perhatikan, pada saat suku pertama, konstanta di depan B itu adalah 0. Suku kedua, konstanta di depan B adalah 1. Suku ketiga, konstanta di depan B adalah 2, dan seterusnya. Jadi selisih antara suku ke N dengan konstanta di depan B itu adalah 1. Ya, selisihnya selalu 1. 3 menjadi 4, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Maka untuk mencari suku ke N, kita dapat gunakan rumus seperti berikut. Yaitu ini kan sama dengan, tentu saja A, itu kan selalu ada, ya. Maka ini A, lalu kita tambahkan dengan, jika suku ke N, maka konstanta di depan B adalah selalu lebih kecil 1 dari sukunya. Maka ini adalah N dikurangkan dengan 1. Lalu kita kalikan dengan B. Nah, maka ini adalah cara untuk mencari suku ke N. Nah, misalkan kita memiliki barisan aritmetika seperti berikut, 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka cara untuk mencari suku ke 50 itu adalah suku pertama, lalu kita tambahkan dengan suku ke N dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan B. Di mana ini kan sama dengan suku pertama adalah 2, ditambahkan dengan N, yaitu 50, dikurangkan 1 dikalikan dengan 2. Di mana ini kan sama dengan 2 ditambahkan dengan 49 dikalikan dengan 2. Di mana 49 dikalikan dengan 2 adalah 98 ditambahkan dengan 2. Tentu saja itu adalah 100, ya. 49 dikalikan dengan 2 itu adalah 98.
Jika ditambahkan dengan 2 adalah 100. Maka suku ke-50 tentu saja itu adalah 100. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, agar kalian lebih memahami konsep dari barisan aritmetika, mari kita ke contoh soal. Mari kita ke soal. Nah, diketahui barisan aritmetika seperti berikut. Ya, ini adalah aritmetika. 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Carilah rumus ke N dan suku ke 30. Jadi kita perlu mencari suku ke N. Rumusnya adalah berapa? Di mana rumus dari suku ke N itu adalah, seperti yang kita ketahui adalah suku pertama ditambahkan dengan N kurang 1 dikalikan dengan B. Nah, maka kita perlu mencari suku pertama dengan bedanya. Nah, di mana barisan aritmetikanya adalah 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Nah, tentu saja suku pertama adalah mudah ya, yaitu 3. Ini adalah suku pertama. Maka UN itu akan sama dengan 3, lalu ditambahkan dengan N kurang 1. Nah, bagaimanakah cara kita mencari beda dari barisan aritmetika tersebut? Tentu saja cara untuk mencari bedanya itu adalah UN dikurangkan dengan UN kurang 1. Atau itu akan sama dengan U2 dikurangkan dengan U1, atau itu akan sama dengan U3 dikurangkan dengan U2, dan seterusnya, di mana ini disebut sebagai beda. Ya. Nah, maka cara untuk mencari bedanya adalah 7 dikurangkan dengan 3, 7 dikurang 3 itu adalah 4, 11 dikurangkan dengan 7 adalah 4, 15 dikurangkan dengan 11 adalah 4. Nah, ini yang disebut sebagai beda barisan aritmetika. Nah, maka kita temukan bedanya yaitu 4. Nah, maka ini adalah rumus untuk mencari suku ke N. Nah, sekarang kita perlu mencari suku ke 30. Nah, maka mari kita cari suku ke 30. U30 itu akan sama dengan suku pertama yaitu 3 ditambahkan dengan 30 dikurangkan 1 dikalikan dengan beda yaitu 4. Nah, di mana ini akan sama dengan 3 ditambahkan dengan 29 dikalikan dengan 4. Mari kita kalikan 29 dengan 4. Di mana 9 dikalikan 4 adalah 36. Ini adalah 8 ditambahkan dengan 3 adalah 116. Maka ini adalah 116 ditambahkan dengan 3. Tentu saja adalah 119. Nah, maka suku ke-30 dari barisan aritmetika ini adalah 119. Nah, semoga kalian mengerti. Mari kita ke soal selanjutnya. Yaitu pada suatu barisan aritmetika, suku ke-12, U12 itu sama dengan 29. Lalu suku ke-21, itu sama dengan 56. Nah, tentukan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Jadi kita perlu mencari suku ke N dari barisan tersebut. Di mana rumus suku ke N itu adalah A ditambahkan dengan N kurang 1 ya, sukunya dikurangkan dengan 1. Lalu kita kalikan dengan B. Nah, kita perlu mencari nilai A dengan nilai B. Nah, maka mari kita masukkan rumus ini ke dalam pernyataan yang kita ketahui atau informasi yang kita ketahui. U12 tentu saja itu akan sama dengan A ditambahkan dengan N, di mana N itu adalah 12, dikurangkan 1 dikalikan dengan beda. Nah, ini adalah dari pernyataan pertama. Dari pernyataan kedua, kita akan ketahui bahwa U21 itu akan sama dengan A ditambahkan dengan 21 dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, di mana mari kita substitusikan U12 itu adalah 29 ya. Ini adalah 29. U12 adalah 29, lalu U21 atau suku ke-21 itu adalah 56. Nah, maka kita memiliki dua buah persamaan. Mari kita eliminasi salah satu variabelnya antara A ataupun B. Mari kita eliminasi A ya, agar lebih sederhana. Maka mari kita kurangkan kedua buah persamaan tersebut. 29 dikurangkan dengan 56 itu akan sama dengan 56 dikurangkan dengan 29. Ini adalah 16
Lalu dikurangkan 9 adalah 7. Lalu ini adalah 4 dikurangkan dengan 2 adalah 27. Maka ini adalah negatif 27. A dikurangkan dengan A, tentu saja itu adalah 0. Lalu 11B, ya, 12 dikurangkan dengan 1 itu adalah 11B. Dikurangkan dengan 20B, tentu saja itu adalah negatif 9B. Nah, dengan demikian kita telah menemukan nilai B. Di mana B itu kan sama dengan, ini kita dapat mencoretnya, 27 dibagikan dengan 9, itu adalah 3. Nah, maka kita telah temukan nilai B. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan nilai A. Mari kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Di mana 56 itu akan sama dengan A ditambahkan dengan 20B. Mari kita substitusikan B dengan 3. Nah, maka 56 itu sama dengan A ditambahkan dengan 60. Nah, maka A itu akan sama dengan berapa? 56 dikurangkan dengan 60 itu adalah negatif 4. Nah, maka kita telah temukan nilai A, yaitu negatif 4. Maka rumus dari suku ke N itu adalah UN itu sama dengan A, di mana A adalah negatif 4, ditambahkan dengan N kurang 1 dikalikan dengan B, di mana B itu adalah 3. Nah, maka kita telah temukan rumusnya. Nah, semoga kalian mengerti barisan aritmetika. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.